pagi viewers and golfers, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Deddy's Golfer. Hari ini Deddy's Golfer lagi ada di Royal Jakarta Suite Room atau VIP room yang paling besar bersama Om Afika Utomo, salah satu chief referee atau referee terbaik yang ada di Indonesia. Pernah beberapa kali menjadi turnamen director di turnamen profesional di Indonesia dan juga menjadi chief referee di beberapa turnamen di ASEAN PGA Tour dan juga pernah jadi selalu dimintain bantuan sama Asian Tour untuk turnamen Asian Tour sebagai referee, sebagai wasit. Jadi Om Afi ini terakhir 2019 bulan Januari mendapatkan RNA Rules of Golf Level 3 Exam Tournament Administrators and Referee. Jadi tidak bisa diragukan lagi kapabilitas dan kemampuan dari Om Afi dalam peraturan dan administrasi golf gitu. Jadi udah diakuin sama internasional. Oke Om Afi, di teeing area kita langsung aja yang padat-padat aja deh. Tee box itu banyak salah persepsi. Ternyata tee box itu adalah teeing area. Istilah tee box itu memang dari dulu bukan saja di Indonesia tapi juga di seluruh dunia selalu menyebutkan tempat starting suatu permainan itu dengan tee box. Ya. Karena bentuknya Seperti kotak. box. Tapi kan ada juga yang bulat. Ada yang bulat, tapi sebetulnya karena disebut teeing area itu adalah ada tee marker Ya. di depan dan 2 club length ke belakang. 2 club length ke belakang. Jadi kalau lewat atau lebih dari 2 club length paling Lebih dari jauh. depan, apakah ke depan ataukah di luar Samping. samping Itu di luar teeing area. Oke. teeing area. Itu peraturannya gimana sih Om? Eh, Kalau melewati, kalau melewati full Iya. berarti 2 stroke. 2 stroke penalti guys. Jadi Penalti pukulan setelah kita pukul Itu kalau main stroke play. stroke play. Kalau match play, Kalau match play bisa saja pemainnya yang lawannya mengatakan ya diam-diam aja dia. Kenapa? Karena dia lihat pukulannya itu jelek. oke. Tapi kalau pukulannya bagus, ulang tanpa penalti. Oh kalau match play itu tanpa penalti. Kalau misalkan apa tadi pukulannya itu kacau lah, Iya. hancur gitu, dijamin aja sama lawan. Iya. Tapi begitu si lawan yang lihat, oh pukulannya bagus nih, ulang tanpa penalti. Tanpa penalti kalau match Itu play. kalau match play. Kalau stroke play tambah 2 penalti. Tambah Berarti 2 setelah stroke. kita pukul itu nggak perlu pukul lagi kan? Enggak. Pukul di depan tapi Ya. ditambah 2 penalti. Yang Yes. harusnya pukulan kedua jadi pukulan Keempat. keempat. Banyak jadi. Ya makanya tahu peraturan dong. Oh, iya. Karena Itu yang fungsi tahu dengan peraturan. kita mengetahui peraturan, pemain itu akan bisa mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu. Ya, tadi bisa tahu kalau kamu sebagai petaruh, ya kamu diam-diam aja kalau ada orang melakukan kesalahan. Iya. Tapi langsung ini peraturannya ini loh. Iya. Sah. Pas udah finish, oh par, oh enggak, kamu double gitu bisa kan? Bol. Karena tadi di situ Iya, Iya, urusan kan? duit, Bo. oh iya. Masih di teeing area Om. Yes. Pertanyaan di teeing area. Kalau misalnya OB itu penaltinya 1 atau penaltinya 2? Kalau di 2019 ini peraturan baru 2019 itu kan boleh drop di depan. Apakah harus di pinggiran OB-nya atau bisa di mana itu Om, boleh dijelasin Om? Oke, peraturan 2019 itu adalah menyatakan kalau bola kamu lost ball atau bola hilang atau bola itu hobi, Iya. kamu boleh mendrop di depan dengan 2 stroke pukulan, ya penalti, tapi boleh memukulnya juga di fairway, Boleh taruh fairway guys. bukan ditaruh, di drop, Oh di drop, ya di drop di fairway, sedengkul. ya. Oke. Ini bagi pemain-pemain amatir Oke. yang berhandicap tinggi. Kenapa? Prinsip dari 2019 ini, peraturan golf 2019 adalah bahwa peraturan disusun agar supaya permainan bisa dipercepat. Dipercepat. Jadi Ya, pace of play ya. play-nya itu bisa kita mempercepat. Karena Iya. kalau enggak, kembali lagi ke tempat Betul, semula, betul. pukul lagi, Salah lagi, OB lagi ya. Jadi bisa drop di depan. bisa pukul lagi, bolanya hilang, Iya, iya. cari bola lagi, Betul. ya. Jadi Makanya, kelamaan. Peraturan golf 2019 itu menekankan tentang pace of play Iya. atau tempo permainannya agar bisa dipercepat. Betul. Tapi itu tadi kalau di pertandingan-pertandingan pro itu tidak diberlakukan. Oh, tidak diberlakukan. Tidak, Jadi gila tetap balik di loh. belakang. Emangnya Aziz yang main.
Oke. Ya, nah, jadi untuk itu harus dimengerti bahwa di turnamen-turnamen pro itu tidak diberlakukan, hanya amatir ya. Ya, hanya kalau yang hari-hari, yang event turnamen-turnamen charity amal itu ya untuk mempercepat permainan bukan diperbolehkan, ya disarankan. Disarankan begitu supaya mempercepat permainan. Yes. Oke. Terus mulligan. Banyak orang yang minta mulligan nih kalau salah, apalagi di pertama masih habis nyetir nih kaku dingin gitu, mulligan. Ada atau mengada-ada nih? Mengada-ada. Mengada-ada, oke. Kalau dingin kan ada pemanasan dulu. Oh iya benar. Bukan ada alasan ya. Ada. Kalau masih dingin ada pemanasan, bukan ada alasan. Oke. Tapi kan biasanya gini. Si Mr. Mulligan, saya nggak tahu persis, mungkin itu juga Mr. Mulligan namanya yang pertama dulu, adalah punya kebiasaan belum panas nih, boleh ya mukul sampai ulang-ulang. Nah, pada sisi yang lain ada juga yang untuk urusan taruhan, ya urusannya adalah ya udah dihitung aja gitu, dengan catatan ntar gue juga boleh mulligan di tempat lain. Oke. Ya. Jadi mulligan itu nama orang ya Om ya? Ya, tapi kalau dalam peraturan golf begitu Anda sudah memukul bola, apakah bolanya kena atau nggak kena? Iya. Yaitu sebuah pukulan adalah ketika kita sudah backswing dan melakukan forward. Oke, follow through. Ya, forward swing. Forward swing. Ya. Swing dari belakang, tengah terus ke depan ya. Ya. Oke. Tapi kalau kita berhenti sebelum mengenai bola itu belum dinyatakan swing. Jadi kalau kita air shot, ya berarti kita harus menyatakan bahwa itu udah pukulan pertama. Kena atau tidak kena itu dianggap sudah satu pukulan. Terus, jadi dia air shot udah dihitung bahwa kemudian bola itu adalah bola dalam permainan. Ball in play. Ball in play. Okay. Kalau dia menggerakkan, memindah tempatkan bola itu, maka dia boleh dibilang terkena satu stroke penalty. Okay. Kalau dia tidak mengembalikan, menjadi 2 stroke. Okay. Jadi dia harus mengembalikan lagi ke atas tee tadi, karena itu sudah dalam permainan, dan permainan itu masih dia boleh pakai tee, atau dia harus pakai tee itu tadi. Atau dia jadi terus dia selanjutnya pukul lagi, udah pukulan keberapa tuh? Satu shot, 2 memindah tempatkan bola, ya 2 stroke. 2 stroke. Jadi kita tapi kalau dia nggak balikin lagi, tambah 2. Tambah 1 lagi. Oh, tambah 1 lagi. Ke-4. Kalau dia pukul pakai U3 misalnya tuh jadi ke-4. Mau pakai apa aja tuh? Iya, misalnya. Om Hafiz juga gitu nih. Tapi kalau dibalikin lagi, berarti dia pukulan ketiga. Sebentar, kalau dia pukul air shot, jatuh, angkat, dia pukul lagi. Waktu jatuh, 1 stroke lagi. Oke. Dia taruh, balikin ke tee, ya pukulan ketiga. 1, 2, 3. Ketiga. Tapi kalau dia nggak balikin, pukulan ke-4. Oke. Ya, nah jadi balik lagi, mulligan itu di peraturan golf tidak bisa Anda kemudian terkena yang namanya memukul bola yang salah, wrong ball atau dan juga bermain dari tempat yang salah. Harusnya mukul udah di depan, balik lagi ke tee box di tempat yang salah. Iya. Oke. Kena penalti. 2 stroke tambah 2 stroke berapa? 4. Udah 4 stroke. Udah 4 stroke penaltinya doang. Penaltinya doang. Oke. Jadi wrong ball, wrong place. Karena kita menghitung penalti itu gini caranya. Yang paling gampang, kamu mukul berapa kali? Sekarang kita mukul OB. Ya. Kita mukul lagi dari tee. Itu udah pukulan kedua. Oke. Ya. Tapi kalau kita tadi melakukannya dari teeing ground lagi, teeing area tambah 1. Kita cuma menambahkan 1 stroke penaltinya. Kalau di depan, tambahnya 2. Berarti tadi 1 pukul tambah 2, ini pukulan ke-4. Berapa kali lo mukul? Iya. Penaltinya berapa? Betul. Oke. Jadi berapa kali kita pukul tambah penaltinya. Jadi nggak usah bingung ya, Om. Kadang banyak orang bingung udah sama ini. Karena biasanya gini, pukul ke depan, nanti balik lagi ke sini, ke sono lagi. Nah itu udah. Ini berapa kali aja lo mukul? Iya. Tambahin penaltinya berapa? Betul. Oke. Jadi nggak usah bingung berapa kali kita pukul tambah penaltinya berapa gitu. Sip. Oke Om, selanjutnya practice swing, bola terjatuh. Oke. Practice swing, jadi ini bola kita swing, jatuh bolanya kan banyak ya. 1 ya. Di mana? Di teeing area. Di teeing area berarti bola belum dalam permainan. Belum dalam permainan, jadi no penalty. No penalty. Oke.
Kecuali kalau misalnya udah di fairway, Ah, swing swing, bolanya bergerak. bergerak. Nanti dulu nih, kenapa bergeraknya? Kena getaran misalnya, debuk gitu, Ah. gerak, cip. Tapi bisa nggak bahwa dibuktikan bahwa kamu yang menggerakkan bola itu, memindah tempatkan bola itu? Enggak. Ya, ya, karena kita referee nanti akan tanya dulu. Tadi yang terjadi bola itu bergerak kenapa? Saya swing di belakang misalnya. Ya, saya swing. Tapi bisa nggak kamu buktikan bahwa bola itu tidak digerakkan olehmu? Nggak bisa. Biasanya itu karena peraturan waktu itu sempat si Dustin Johnson yang kemudian merubah decisions, ya, merubah keputusan yang dulu kalau kamu melakukan itu kamu terkena penalti, tapi sekarang bisa nggak kamu buktikan bahwa kamu tidak menggerakkan, tidak memindah tempatkan bola itu? Ya, itu yang nantinya menjadi satu yang di dalam peraturan golf 2019 itu tidak lagi namanya setebal ini, tapi tidak lagi namanya decisions, tapi interpretations. Oke. Nanti dijelaskan di sini ada interpretasi, kalau ini begini itu yang terjadi, kalau Oke. ini, kalau itu yang terjadi ini Betul. peraturannya. Siap. Tom, kan ada pemain-pemain nih, terutama yang belum ngerti. T-marker, begitu dia mukul, bolanya jelek. T-box yang dipukul, Om. Bukan T-box ya, sorry. T-marker. T-markernya yang dipukul, pak gitu, pecah. Peraturannya ada nggak sih, Om? Apa itu cuman etika aja? Gini, sekarang kalau kita bicara etika, zaman dulu memang itu disebut etiket, Iya. tapi zaman sekarang ada yang namanya code of conduct Code of conduct. atau Oke. kode etik. Kode etik. Nah, kode etik ini sejak 2019 bisa dijadikan suatu peraturan dengan konsekuensi, dengan yang namanya penalti kalau dilanggar. Iya. Oke? Jadi, kalau dilanggar, pelanggaran pertama kasih warning. Oke. Pelanggaran kedua 1 stroke penalty, pelanggaran ketiga adalah 2 stroke penalty, pelanggaran keempat Dikeluarkan. diskualifikasi. Diskualifikasi. Itu bisa kena warning, setelah warning penalti 1, penalti Itu dari 2. peraturan pertandingannya ya. Peraturan pertandingannya. Tapi oke. dari lapangan sendiri kan ada peraturan lain. Oh, local rule-nya kalau Bukan merusak- local rule, itu disebut sebagai house rule house rule. ya. Jadi lu ngerusak propertinya Properti. si lapangan itu ada denda, ada Iya, dia iya. harus Harus ganti, ganti, kayak ya, misalnya ngempesin golf cart. Oh gitu. Oke, Om, pertanyaan selanjutnya, kalau orang awam bilang ya di fairway lah setelah teeing sampai ke green. Kalau bahasa sebenarnya adalah dulu namanya sebelum 2019 namanya Through the green, through the green, atau sepanjang lapangan. sepanjang lapangan. Kalau sekarang namanya general area. Ya, Oke, Om, saya kadang-kadang bingung juga nih, Om. kenapa? Patok penalti. Tapi kan? kamu suka bingung? Kalau bingung pegangan biasanya. Enggak, tapi suka bingung nggak? Enggak, kalau suka suruh kawinin. Ya. Kalau suka terusin aja Terusin gitu aja. bingungnya. Oke. Ya, apa tadi? Perbedaan patok merah dan patok kuning. Jadi kadang-kadang kan ada yang patok merah aja, ada yang patok kuning aja. Terus kadang-kadang ada yang nempel, Om. Ini patok kuning, ini patok merah nih, nempel gitu tuh. Bedanya apa sih, Om? Oke, yang disebut dengan penalty area sekarang namanya penalty area, dulu Ya. water hazards. Ya, penalty area itu terbagi atas dua, yang merah dan yang kuning. Kuning. Makanya sekarang 2019 disebutkan red penalty area Red penalty area. atau yellow penalty area. Oke. Bedanya? Bedanya kalau yang penalty area-nya itu adalah kuning dulu ya, kuning dulu. Begitu Anda masuk ke dalam penalty area itu, Anda dengan satu stroke penalty kembali ke tempat semula, stroke and distance, misalnya di part 3 ya balik lagi ke teeing ground, Oke. ya, pukul lagi. Ya. Itu opsi pertama. Opsi pertama. Opsi kedua, dari pin ke titik dia masuk ke dalam penalty Penalty area area. itu ke belakang sejauh-jauhnya di dalam daerah yang bisa dimainkan. Oke. Yang ketiga adalah memainkan bola sebagaimana terletak tanpa penalti. Kalau yang tadi yang dua itu harus pakai penalti. Kan masuk ke dari area penalty kuning. area, tapi di situ cuma semak. Iya, cuman semak dan kita bisa pukul. Ya, kering. Pukul. Ataupun itu kering, itu nggak ada Iya, iya, airnya. iya. Ya, Bisa dipukul, boleh pukul, dipukul boleh. tanpa penalti. Oke. Tapi kalau dengan pembebasan keluar, nah itu Ada harus di penalti 1 stroke. penalti 1 stroke. Kalau merah ada tambahan opsinya. Oke. Yang tadi Tapi sama. kalau tetap- kuning cuma 3. Hmm, Kuning 3 tadi balik dari tempat awal. ya.
habis itu mundur sejauh-jauhnya, Ya, atau pukul apa adanya di Tanpa tempat penalti. tanpa penalti. ya, play as it lies. Yang kalau merah ada tambahan boleh mendrop ya dari dia masuk 2 club length ke kiri kanan. Nah, bedanya apa? Kalau merah itu biasanya bukan sungai, bukan air yang melintang, tapi air yang menyamping. Makanya Menyamping. dulu kita sebutnya sebagai lateral water hazard. Oke. Lateral itu menyamping. Nyamping. Di Tapi kanan sekarang- kiri fairway biasanya. Di kanan kiri ya. Well, yes. Ya biasanya begitu. Tapi yang pasti 2 club length Ke samping. dari tempat potong Hah? yang tidak mendekati lubang. Dari tempat motong yang tidak mendekati lubang. Mhm. Oke, jadi ini lapangannya begini, bola kita ke sana, ini patok merah, kita mundur Bukan mundur. tempat masuknya bola, Ya, 2 club length ke samping. ya. Makanya itu merah. Nah, sekarang kalau dulu sebelum 2019 Anda harus mendrop bola itu 2 club length atau yang ke belakang sejauh-jauhnya itu hanya di garis itu. Iya. Kalau sekarang Anda boleh membuat satu drop area, ambil potok ke belakang itu, ambil 1 club length ke kiri, ke kanan, dan ke belakang. Nah, itu Anda boleh mendrop di situ. Oke. Karena itu disamakan dengan cara mendrop bola yang lain. Hmm. Jadi, kalau dulu cuma harus di garisnya, ya di garisnya. Iya, iya, iya. Sekarang boleh. Sekarang boleh. Boleh. Jadi satu drop area gitu, 2 club length ke belakang. Hah? Iya kan 2 club length? habis Enggak, itu- 1 club length. Oh, 1 club length muter. Radius. Oh, 1 club radius. length. Oke, oke, oke. Jadi setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Yes. Dan red area, red penalty area boleh menggantikan yellow penalty area. Kalau dulu terbalik, Hmm. ya. Kalau dulu terbalik, kalau dia red area bisa dikuningkan. Oke. Kalau sekarang kuning pun boleh dimerahkan. Kuning pun boleh dimerahkan. Kenapa? Itu tadi supaya lu nggak bingung. Ini ada kuning, ada merah. Iya, itu. Nah. Ini yang dipakai yang merah, apa yang kuning. Padahal sebetulnya kalau kita ikutin yang kuning ntar ke sono, Yang merah yang nanti merah ke ke sana. sini Ah, gitu. oke. Padahal tapi sekarang daripada lu kayak Ragu. orang banyak yang kayak lu matanya kurang bagus, udah dimerahin Dimarahin semuanya aja, oke. Atau dikuningin aja semuanya. Oke, oke, oke. Oke, jadi itu ketentuan yang boleh dikeluarkan oleh komite pertandingan atau lapangan juga boleh. Oke. Yang penting sekarang lu mainnya cepet, ya, Hmm. nggak mikir lagi ini harus begini, ini harus begitu. Dibikin Udah. simpel sekarang. Kita dibikin simple sekarang. Oke, oke. Om, ada pertanyaan lagi. Garis merah, kan ada yang patok, ada yang garis. Garis merah, garis kuning, garis putih. Garis merah dan garis kuning dulu deh. Kalau ada garis itu, Nah. bolanya di tengah-tengah nih. Oke. Itu udah masuk penalti begini. area atau belum? Peraturannya berbunyi demikian, bahwa sebuah bola apabila dia menyentuh penalty area maka dianggap sudah berada di penalty area. Oh gitu. Jadi walaupun kena sedikit, itu udah di penalti area. Oke. Atau demikian juga kalau gur. Gol kan ada Gur itu garisnya. biasanya pakai garis putih juga ya. Iya, iya. Nah, apabila itu sudah menyentuh bukan saja si garis, Hmm. tapi dia ada misalnya rumput keluar dari gur itu, Gol, ah. kena ke bolanya atau menyentuh bolanya, itu sudah dianggap di dalam gur. Oke. Oke, oke. Oke, nah sekarang kalau OB, Obi ya, bedanya sama obi ya. nah, OB itu di dalam peraturan golf dinyatakan adalah ada 2. Patok hanyalah menentukan, tadi juga di patok kuning dan sebagainya, patok hanya mengindikasikan no di sono ada OB, no di sono ada Penalti. penalty area, Iya, patoknya. patoknya. Hmm. Tapi kita kalau nyampe di sono, kita lihat, oh ternyata ada garis. Iya. Nah, mana yang diambil sebagai patokan untuk menentukan bahwa itu OB atau tidak OB, atau masuk area atau tidak masuk penalty area, itu garis. Garis. Jadi garis yang menentukan benarkah kamu itu udah OB atau masuk. Oh gitu. Jadi ada kadang-kadang memang ada garis OB-nya di sini, patoknya di belakang. Ya, karena kalau dari jauh lo mau naruh misalnya itu Adanya bagian di aspal. garisnya tuh ada di tembok atau di karpet. Iya. Apa lu bolongin tuh karpet? Iya, ya harus di belakang di tanahnya. Atau di mana pokoknya lu lihat, Pak, sebelah sana tuh OB, Pak. Hmm. Kalau tadi yang namanya di penalty area
menyentuh, berarti dia sudah masuk ke dalam penalti area. Tapi kalau dia di GUR, menyentuh yang keluar dari GUR pun udah dianggap sebagai di GUR. Jadi bisa mendapatkan pembebasan. Betul. Tanpa masalah, tanpa penalti. Pada saat dimana sebuah bola dianggap OB adalah ketika seluruhnya keluar garis. Ya. Jadi kalau cuma nempel aja di garis itu dia belum sepenuhnya. Ya, seperti misalnya kita main bola. Ada VAR-nya sekarang. Di main bola itu kalau bola itu benar-benar keluar lapangan, itu kalau sepenuhnya sudah keluar lapangan. Tapi kalau dia masih menyentuh garis belum keluar lapangan. Demikian juga kalau di bola itu, di sepak bola, kalau dia bola itu ke gawang. Gol atau tidaknya ya? Gol atau tidaknya itu ditentukan dari benarkah bola itu sudah 100%. pernah 100% di luar, apa di batas garis. Di garis dari C. Oke. Cara drop dulu kan cara drop begini Om. Ada yang begini dulu waktu zaman Chef Ballesteros ya. Zaman gue juga begini tuh. Iya. Ada yang gini. Kalau sekarang yang bener gimana sih, dari dengkul apa harus jongkok apa harus begini? Tapi nggak, pokoknya yang pasti adalah harus setinggi lutut. Oke. Kita menyebutnya knee high. Knee high. Kalau dia bergulir ke depan lebih mendekati ke arah lubang, harus di drop ulang. Yeah. Kalau dia di drop kemudian masuk ke green atau naik ke atas green, atau di drop masuk ke hazard, ya, atau di drop kemudian keluar dari batas 2 club length dari tempat dia di drop, ya, maka semuanya itu harus diulang. Di drop ulang. Betul. Ya. Sampai 3 kali. Di drop enggak. Redrop. Okay. Itu hanya sekali. Jadi satu kali zaman dulu ya, drop, bergulir, redrop. Iya. Terus begitu dia di redrop masih terjadi itu, ditaruh. Oke. Ya, diletakkan. Jadi cara drop. Jadi itu dulu. Sekarang? Kalau sekarang kamu harus mendrop bolanya di dalam area itu dan harus berhenti di dalam area itu. Kalau tidak berhenti Om, dropnya pas miring gitu. Oke. Kamu pokoknya sekali nih drop. Kamu harus melakukan yang namanya drop kembali. Oke. Artinya cuma sekali. Oh gitu. Ya, kalau dulu redrop, drop ulang, melakukan drop ulang. Kalau sekarang drop, dia bergulir keluar dari dropping area. Oke, kamu harus drop lagi ya. Iya. Drop again bahasa Solonya. Ya, kalau bahasa sini boleh drop deui-nya. Terus drop lagi, dia keluar lagi. Iya. Nah, baru ditaruh. Oke. Kalau kita ngedrop dari luar dropping area dan harus berhenti di dalam itu belum dianggap sah. Oh gitu. Jadi harus benar-benar di dalam dropping area-nya, ya, di dropping area-nya, dan harus berhenti di dropping area-nya. Kalau kamu dari luar, kamu harus mengulangnya. Enggak dibilang berapa puluh kali pun ulang. Bukan ulang, ya harus mendrop di dalamnya. Harus drop di dalam, bukan drop, nggak boleh drop di luar. Nggak boleh. Okay. Kalau kamu ngedrop dari luar, masuk ke dalam, kan penalti. Mana kena penalti? Ya. Salah drop. Gur itu kalau bahasa Indonesia gugus untuk rawat. Yes, itu ya, terima kasih kepada Pak AM Yusuf yang came up dengan istilah itu yang pas banget. Pas banget ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa sih Om? Ground under repair. Ground under repair. Oke. Itu apa boleh dipukul atau tidak? Tergantung dari ketentuan yang diberlakukan. Dari apanya nih? Dari misalnya local rules-nya, kalau kita di pertandingan kita bisa mengatakan no play zone. No play zone, jadi harus pindah. Jadi zona permainan dilarang. Iya. Itu harus keluar dari situ. Kalau enggak, justru dia pukul dari situ kena penalti. Oke. Tapi kalau tidak ada, ya boleh aja lo pukul. Boleh aja pukul. Ya. Oh, jadi kalau memang no play zone, ya, gur itu dan kita tetap pukul malah kena penalti. Malah kena. Oke. Memang harus pindah ya pindah. Pindah. Oke. Dan itu satu club length ke belakang. Enggak. Itu tergantung nanti di peraturannya mau kemana. Karena biasanya kita akan melihat suatu area, barangkali kita akan sediakan juga drop zone. Untuk mempermudah permainan dan supaya ntar referee nggak bentar-bentar dipanggil.
ya. Iya. Begitu yang manggil lolo lagi. Om, ini banyak yang nanya juga. Ada yang ngomong winter rules, mark and replace. Itu bedanya apa sih, Om? Oke. Mark and replace. Sebetulnya bukan mark and replace, yaitu lift and replace. Live and replace, oke. Ya, itu semua adalah satu yang prosedur. Tapi intinya dulu preferred lies, nggak ada winter rules sebenarnya. Oh, winter rules itu nggak ada? Nggak ada. Emang kapan lu ada? Banyak snow? yang ngomong banyak. Iya. Ada snow di sini kapan? Iya, nggak ada ya. Setuju. Ada musim hujan. Ada musim hujan mah bukan winter rules dong. Ada Namanya rainy season. rainy season. Ada musim durian malah yang ada. Ah. Oke, Om. Bedanya apa sih winter? Jadi preferred lies, jangan Preferred- sebutin winter rules. Jadi winter rules itu nggak ada, guys. Ya, Banyak yang di nanya. Indonesia nggak ada deh. Di Indonesia Tapi nggak ada di peraturan winter golf juga nggak ada namanya winter rules karena dia tahu Oke. di Indonesia nggak ada winternya. rules. Oke. Oke, preferred lies. Preferred lies adalah letak yang diinginkan. Kenapa? Harus ada suatu kondisi yang mengharuskan itu terjadi adalah apa? Kondisi lapangannya tidak fair Iya. kalau dimainkan sebagaimana terletak. Hmm, Kan peraturan golf adalah mainkan bola sebagaimana terletak. Play Betul. it wise. betul. Persoalannya banyak sekali kejadian karena hujan yang terus-menerus menyebabkan lapangan itu tidak dapat dimainkan secara Iya. normal ataupun secara wajar. Iya. Oke? Oleh karena itu ada yang namanya preferred lies. Nah, caranya ada macam-macam. Hmm, Ada lift and replace, yaitu ketika kita angkat, bola dibersihkan dan ditaruh kembali ke tempat semula. Live Makanya and replace. replace. Oh, jadi kita mark di sini, balikin lagi ke sini. Ya, tapi ada juga lift and place. Hmm, Within berapa? Dalam batas berapa? Bisa satu scorecard, Iya. bisa 30 cm, ya. Oh, itu Yang pasti nggak sampai 3 kilo gitu loh. Oke, jadi itu Jadi itu bedanya. itu bedanya di Indonesia. Prosedurnya aja. Prosedurnya aja. Yang sekarang kalau lift and place, ya, anywhere tapi harus disebutkan within, dalam batas waktu. Oke. Dalam batas berapa senti? 20 Oke. cm kah atau satu scorecard kah? Jadi kalau di turnamen pro ini banyak sering dipakai itu kalau lagi musim hujan preferred lies. Jadi sebenarnya itu live and replace. Cuma Bisa within lift and replace itu harus dikembalikan ke tempat ya, tadi. live and place within one scorecard. Ya, Biasanya atau begitu kan. one club length juga bisa. Jauh dong. Oh iya, tapi kalau itu emang udah lapangannya benar-benar hancur-hancuran deh. Oh, oke. Oke, Om. Selanjutnya, Om. Ya. Putting green. Oke. Om, misalnya ngemark bola yang bener tuh gimana sih? Di belakang bola apa boleh di samping? Kan banyak yang nanya tuh. Itu yang bener gimana sih, Om? Oke, intinya dinyatakan bahwa marking the ball itu adalah immediately behind. Apa bahasa sononya itu immediately behind adalah di belakang bola setepat-tepatnya, sedekat-dekatnya. Oke. Immediately langsung ya. Pertanyaannya tadi apakah ada referensi harus dari pin? Ya, pin, bola kita ngemark di belakang. Immediately behind yang penting adalah di belakang bola itu asal kembalinya ke tempat semula. Oh, jadi kita ngemark di sebelah kiri, begitu balikin lagi di sebelah kirinya juga. Cuman kalau kamu taruh di sebelah kirinya dari bola itu, nanti waktu kamu melakukan membidik, ntar dari markernya itu, Iya, bukan sama. dari bola. Jadi bagusnya di belakangnya. Cuman kalau Ya. dari sisi peraturan tuh nggak masalah. Kalau saya berinterpretasi di belakang bola dimanapun, asal kembalinya ke tempat semula Oke, itu. walaupun Cuman, dia di samping lagi. ya, tapi sebaiknya supaya kamu nggak bingung juga dan dianggap nanti tidak dianggap oleh lawan bermain kamu atau teman bermain kamu. Mendekat. Kamu ngedeketin tuh barusan. Hmm, Main dari tempat yang salah, 2 stroke. Oke. Nah ini, Iya. kayak itu dilarang untuk pada saat pemain walaupun dia akan berjalan untuk menuju dia mukul dan dia di belakangnya itu udah langsung kena. Penalti. 2019 dulu enggak. Yang penting waktu dia mukul nggak ada yang di belakang, kayak Iya, tidak di belakang. iya. Tapi sekarang begitu dia ada di belakangnya, sedangkan si pemain tak jalan menuju ke tempat itu udah kena. Oh gitu. Dulu kan banyak tuh yang pro KD-nya sampai begini, Ah. begitu line-nya udah bagus, KD-nya pindah. Ya. Sekarang udah nggak boleh. Sekarang begitu dia mau ke tempat mau mukul, si pemain harus bilang Minggir KD-nya. "Ah,
Oh, itu yang harus diketahui. Itu kenanya berapa stroke penalti tuh? 2. 2. Oh, itu bisa jadi senjata, guys. Oh, ya, kalau pertandingan iyalah. Pertandingan iya, kalau pertandingan. Oh, Tapi kalau pas antara udah pas mau address masih ada KD itu kena 2 stroke dong berarti. Iya. Oke. Om, selanjutnya Om, dikit lagi nih Om. Bola bergerak sebelum dipukul. Marker bola kita mark, habis itu kita taruh, angkat markernya, lagi keker-keker itu bergerak pula. Atau lagi address gitu, lagi address, bolanya bergerak, jalan. Oke. Boleh dikembalikan lagi Oke. tanpa penalti. Sebelum 2019 mainkan sebagaimana terletak. Tapi kita harus tahu dulu kenapa dia tadi bergerak. Iya, Ya, misalnya kalau digerakkan miring, oleh si pemain, yes. Iya. Atau itu kena penalti. Tapi kalau tidak digerakkan oleh pemain dan dia bola bergerak sendiri, sebelum 2019 itu dimainkan sebagaimana terletak Oke, tanpa penalti. tanpa penalti. Oke. Ya, Setelah 2019 harus dikembalikan. balikin lagi. Balikin lagi. Kenapa? Karena ada kerugian bagi pemain. Tiba-tiba karena dia miring, nyemplung air. Padahal kan bukan kesalahan pemain. Gitu. Betul, karena misalnya terlalu miring dan licin misalnya. Ya, dan biasanya kalau turnamen-turnamen apalagi US Open, British Open, itu kan green speed-nya luar biasa, bisa sampai 14. Boleh jadi bola itu bergerak tanpa kesalahan pemain, sehingga pemain dirugikan oleh karena Jadi itu bisa dibalikin lagi. Balikin lagi. Kalau sebelum 2019 cebur tambah satu Cebur. penalti. Oke. Tapi kalau misalnya kita pun udah address Om, bergerak nih, ke sana. Itu juga balikin lagi. Ya, cuman pertanyaannya tadi Tersentuh atau tidak? bukan yang menggerakkan bola itu apa? Gitu. Oke. Dan Karena semua proof semuanya bisa membuktikan. ya soal semua membuktikan, yang penting si pemain bisa membuktikan bahwa bukan karena ulahnya dia, bukan karena kesalahan dia. Oke, baru itu dianggap tidak kena penalti. Tidak kena penalti. Tapi kalau itu gara-gara dia, ya mainkan sebagaimana terletak dengan satu stroke penalti atau dengan 2 stroke penalti kalau dia tidak mengembalikan ke tempat semula. Siap. Terus Om, kalau misalnya bola di green, kita udah pukul ngechip di green, lobang bola, habis itu ada yang ngechip lagi, bola kita ketabrak sama bola playing partner kita. Itu gimana cara kembaliinnya atau ada penalti atau enggak? Sebelum itu, sekarang bola kamu ada di green, putting green, terus terkena bola orang lain. Iya. Orang lain itu mukulnya dari mana? Dari dalam green dari sendiri? luar. Dari luar green. Dari luar, iya. Oke, kalau dari luar green, si pemain yang bolanya dari luar itu memainkan bola di tempat semula. Iya. Tempat dia mana? Tempat dia terakhir berhenti. Kalau si pemain yang bolanya digerakkan harus mengembalikan ke tempat semula. Yang tidak ada. Ya. Yang diperkirakan. Yang diperkirakan ya kan kita nggak bisa persis. Betul. Enggak, tadi bedanya 5 mili. Yang diperkirakan di situlah gitu. Ya. Jadi itu persoalannya kalau itu dari dalam green. Iya, kalau dari dalam green. Ya, si pemain yang mukul dari dalam green itu yang kena penalti. Karena dia belum ngemark. Bukan soal ngemark atau nggak ngemark. Pokoknya kena bola dipindah tempatkan di green oleh bola lain yang bergerak dipukul dari dalam green. Dari atas putting green. Atas putting green. Yang beda ya, di atas putting green sama di dalam green. Di dalam green udah dalam tanah. Oke, Om. Ya, jadi itulah bedanya referee dan bukan referee. Oh iya, setuju. Jadi Om, kalau misalnya kita putting dan di situ ada bola, terus kita pukul kena bolanya, yang kena tuh yang mukul kan? Iya. Oke, jadi kalau tapi kan berarti dia harus nge-mark dulu dong baru kita pukul. Iya, jadi jangan buru-buru intinya kan gitu. Karena bisa diperkirakan lu sengaja biarin aja, diemin aja biar supaya kena bola itu bola gua masuk. Jadi memang kena penalti 1 atau 2 penaltinya? 2. Pace of play di dalam satu permainan itu atau setiap orang mukul pace of play-nya itu berapa menit sih Om? Peraturannya dulu ada yang pertama itu bisa 50 detik, pukulan orang yang kedua gilirannya adalah 40 detik. Sekarang nggak, semua disamain. Berapa detik? 40 detik. Jadi entah dia belum memakai sarung tangan itu nggak peduli, pokoknya kalau giliran dia waktunya cuma 40 detik sampai mukul. Peraturannya berbunyi bahwa dia when ready itu 40 detik. When ready? Ready itu kapan? Setelah pemain sebelumnya
menyelesaikan pukulannya. Oke. Dan dia udah ngambil bolanya, udah gitu, tank 40 detik. Oke, jadi Tapi kalau dia pemain pertama, dia tetap juga 40 detik dari ketika dia sudah dianggap siap untuk melakukan pukulan. Jadi biasanya mereka dianjurkan, pemain itu dianjurkan untuk melihat, khususnya di putting green ya, mempelajari dulu putting green itu sebelum dia mukul. Jadi nggak begitu dia giliran baru ngeliat, gitu tuh yang nyebelin. Betul. Jadi setiap pukulan itu 40 detik. Ya. Terima kasih banyak Om Afi sudah hadir diundang oleh Deddy's Golfer, dan mudah-mudahan apa yang Om Afi sampaikan ini bisa bermanfaat untuk viewers and golfers. Itu yang penting ya Om ya. Ya, saya juga mohon maaf kalau memang ada hal-hal yang Bercanda. yang kurang tepat dan sebagainya. Ya. Karena juga ini bukanlah sesuatu yang sifatnya sebut saja training session atau apa. Ini kan kita lebih mensosialisasikan yang namanya peraturan golf itu, yang khususnya supaya bisa orang itu memahami bahwa ada hal-hal yang bisa menguntungkan dirinya. Betul. Dan ada hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Jadi itu mindset aja. Cuma saya mau mengajak mindset teman-teman, viewers dan golfers untuk kiranya menjadikan kebiasaan untuk mengetahui sesuatu dengan tepat dan benar, agar supaya tidak dirugikan atau merugikan orang lain. Betul. Oke Om Afi, terima kasih banyak waktunya. Itu aja viewers and golfers, video dari Deddy's Golfer. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.